Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama Bunda di hari Senin tanggal 26 Juli tahun 2021. Oke, di hari Senin ini teman-teman akan belajar tematik yaitu tema 1 dan teman-teman sudah masuk ke subtema 2 dan masuk ke pembelajaran kedua. Oke, semoga hari ini pembelajarannya menyenangkan ya. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dipermudah dan banyak ilmu yang bisa diambil. Yuk, berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma, warzukni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Amin. Ya Allah, semoga pembelajaran hari ini dimudahkan ya teman-teman. Oke, tapi sebelum teman-teman masuk ke materi, Bunda punya sedikit gerakan nih. Nah, gerakan ini akan membantu teman-teman lebih rileks, lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Gerakannya simple, tapi ini insya Allah bisa sedikit meregangkan otot, sendi, dan juga tulang teman-teman sesuai dengan pembelajaran atau materi yang akan teman-teman pelajari hari ini. Sudah siap bergerak? Yuk, kita bergerak bersama. Ikuti gerakan Bunda ya. Ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembelajaran, Bunda ada sedikit gerakan yang mudah dan ini bisa sedikit meregangkan tangan, otot tangan, terus tulang dan juga sendi-sendi nih sesuai dengan pembelajaran kali ini. Nah ini gerakannya mudah teman-teman. Semoga dengan gerakan ini bisa lebih semangat, bisa lebih siap untuk belajar. Oke siap? Teman-teman ikutin ya gerakan dari Bunda. Jadi gerakannya seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, sambil tertawa. Haha, buka tutup, bergoyang-goyang. Digoyang-goyang, sambil pegang kepala, sambil pegang pundak, sambil pegang pipi, sambil pegang tangan, sambil pegang pipi, sambil pegang mata. Oke, nah kedua kalinya teman-teman bisa membuatnya dengan lebih cepat lagi ya. Oke, jadi fokus ke apa yang Bunda Nula ucapkan. Oke, siap? Kita mulai tangannya lagi. 1, 2, 3, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, sambil tertawa. Haha, buka tutup, bergoyang-goyang. Digoyang-goyang, sambil pegang kepala, pegang tangan, pegang pundak, pegang pipi, pegang kepala, pegang pundak, pegang tangan, lalu bersiap hap-hap. Oke teman-teman, seperti itu aja gerakannya. Semoga teman-teman bisa ya lebih semangat ya sebelum mulai pembelajaran. Jadi semangat belajarnya. Oke, gimana gerakannya? Sudah sedikit rileks ya. Nah, karena sudah melakukan sedikit gerakan untuk membuat tubuhnya rileks juga lebih semangat. Nah, Bunda akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui bagian-bagian tulang pada manusia dengan baik. Lalu yang kedua, melalui kegiatan telaah, siswa dapat menyebutkan macam-macam tulang pada bagian rangka atau organ manusia dengan baik. Lalu yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui cara mencari informasi penting yang ada pada sebuah teks. Dan yang terakhir adalah melalui telaah, siswa dapat menentukan informasi penting pada sebuah teks dengan tepat. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah disebutkan, maka materi yang akan teman-teman pelajari adalah tentang bagian-bagian tulang pada manusia, lalu macam-macam tulang pada kerangka manusia, yaitu terusnya adalah cara mencari informasi penting pada sebuah teks, dan yang terakhir teman-teman akan belajar nih, mencari informasi penting pada sebuah teks. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran. Nah, teman-teman, sudah melihat gambar yang ada di atas Bunda? Ini adalah gambar kerangka manusia atau tengkorak manusia ya. Nah, di sini di tulang manusia ini terdiri dari gerak aktif, yaitu otot, dan pasifnya adalah tulang. Nah, tulang ini berfungsi sebagai penyangga tubuh manusia. Pada umumnya, di orang dewasa ini terdapat lebih dari 206 tulang.
Nah, tulang ini saling berhubungan, teman-teman. Nah, tulang yang berhubungan ini disebut dengan rangka. Apa fungsi rangka? Rangka berfungsi melindungi organ-organ penting seperti otak, jantung, dan juga paru-paru. Dan rangka ini juga membantu tubuh kita untuk bisa bergerak. Oke, nah tulang-tulang yang terdapat dalam tubuh ini ada beberapa macam. Ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang sesamoid, dan juga tulang tidak teratur. Lalu, apa sih tulang panjang itu? Terus tulang pendek itu apa ya? Dan juga apa sih yang dimaksud tulang pipih, tulang sesamoid, dan juga tulang tidak beraturan? Oke, kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama ini ada tulang panjang. Apa tulang panjang? Tulang panjang itu biasanya berada pada bagian lengan dan tungkai yang berfungsi sebagai penggerak. Nah, contoh dari tulang panjang ini, teman-teman, yaitu ada tulang paha atau biasa disebut femur. Lalu ada tulang betis dengan istilahnya fibula, tulang kering, tibia, tulang telapak kaki, metatarsal, dan tulang telapak tangan, metakarpal. Lalu jari-jari itu istilahnya adalah palang. Serta tulang-tulang yang membentuk lengan yaitu tulang humerus, ulna, dan juga tulang radius. Nah, ini adalah contoh dari tulang panjang, teman-teman. Jadi, kerangka di bagian kaki, bagian tangan itu termasuk ke dalam tulang panjang, yaitu biasanya disebut dengan tulang pipa. Nah, ini adalah contohnya dari tulang panjang. Sekarang, apa yang dimaksud tulang pendek? Oke, tulang pendek ini biasanya memiliki ukurannya lebih kecil ya tentunya dari tulang panjang. Nah, dia ini biasanya sepanjang, lebar, dan memiliki bentuk seperti dadu ataupun bundar, teman-teman. Nah, lalu dia memiliki tugas pokok untuk memungkinkan tubuh untuk bergerak. Lalu contoh dari tulang pendek ini adalah tulang yang akan membentuk pergelangan kaki dan juga biasa disebut tarsal istilahnya dalam medis. Lalu ada juga tulang yang membentuk pergelangan tangan. Nah, ini sebutannya adalah karpal. Ini adalah sedikit gambaran. Nah, ini adalah bagian dari pergelangan kaki. Ya, dan ini juga pergelangan tangan. Ini adalah contoh dari bentuk tulang-tulang pendek yang ada pada kerangka atau organ dalam manusia. Oke, kita lanjut ke tulang pipih, teman-teman. Nah, tulang ini memiliki ukuran yang sangat tipis, tetapi ukuran dan bentuknya juga sangat bervariasi. Nah, tulang ini memiliki area di permukaan yang melindungi otot yang terdapat pada tulang. Contoh dari tulang pipih ini apa saja sih? Nah, contohnya itu adalah tulang rusuk atau istilahnya adalah rib. Lalu tulang tengkorak dengan istilah kranial, lalu ada tulang dada, itu disebut dengan sternum, dan juga tulang belikat atau sebutannya adalah scapula. Nah, teman-teman bisa lihat ya gambar di atas bunda. Ini adalah contoh-contoh dari tulang pipih tuh. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ada tulang tengkorak, lalu ada tulang dada, terus ada tulang belikat, ada tulang panggul. Ini adalah masuk ke dalam contoh tulang pipih. Oke, selanjutnya ada tulang tidak teratur. Apa tulang tidak teratur? Nah, tulang tidak teratur ini memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, tulang pendek, ataupun tulang pipi. Nah, contoh dari tulang tidak beraturan ini adalah tulang belakang atau vertebrae. Lalu tulang sakrum, tulang ekor atau istilahnya adalah coccygeal. Lalu serta sebagian tulang yang membentuk wajah teman-teman nih seperti tulang baji, tulang pipi atau sebutan istilahnya adalah zigomatic dan juga tulang ethmoid. Nah, itu adalah contoh dari tulang teratur. Nah, teman-teman ini bisa dilihat sedikit gambarannya ya, ini tulang pipi. Nah, ini kalau dilihat dari samping seperti ini teman-teman nih yang ada di atas ya. Nah, ini adalah contoh dari tulang pipi. Ini termasuk, jadi tulang pipi ini termasuk ke dalam tulang yang tidak beraturan. Yang terakhir adalah tulang sesamoid, teman-teman. Oke, tulang sesamoid ini merupakan tulang yang tertanam pada tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Nah, tulang bulat kecil ini pada umumnya dapat ditemukan pada tendon tangan, lutut, ataupun kaki.
Untuk sesamoid, dia berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Nah, contoh dari tulang sesamoid ini adalah tulang tempurung lutut. Jadi, biasanya tulang sesamoid ini bentuknya sedikit bulat, teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari sesamoid bone atau tulang sesamoid. Nah, ini ada di telapak kaki. Di sini tuh bisa terlihat ya teman-teman, nih bentuknya adalah sedikit bulat. Nah, ini termasuk ke dalam tulang sesamoid, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Itu tadi adalah macam-macam tulang. Nah, tadi setelah mengenal macam-macam atau jenis-jenis tulang berdasarkan bentuknya nih. Nah, sekarang kita mengenal yuk macam-macam tulang yang ada pada kerangka tengkorak manusia. Ada apa saja itu, teman-teman? Oke, teman-teman bisa lihat di atas Bunda Nula ini ada sedikit animasi gambar manusia. Oke, ada tengkoraknya. Nah, di sini lihat. Nah, ini adalah tengkorak dari manusia. Jadi, berdasarkan kerangka yang terdapat pada tengkorak manusia, ada 4 bagian kerangka yang perlu teman-teman ketahui. Macam-macam tulangnya, yaitu kerangka bagian kepala, lalu bagian lengan, bagian badan, dan terakhir adalah bagian kaki. Apa saja sih macam-macam tulang yang termasuk di dalamnya? Yuk, kita simak lebih lanjut. Oke, teman-teman, apa saja tulang yang terdapat pada rangka kepala? Yuk kita ketahui. Pertama, ada tulang tengkorak, ada tulang dahi, ada tulang mata, ada tulang hidung, ada tulang pipi, tulang leher, dan yang terakhir adalah tulang rahang bawah. Nah, ini adalah 7 tulang yang ada pada kerangka kepala manusia. Oke, teman-teman, sudah diketahui ya macam-macam tulang yang ada pada kepala. Sekarang kita berlanjut ke bagian lengan manusia. Tulang apa yang terdapat dalam lengan manusia? Yuk, kita ketahui. Pertama ada tulang selangka yang paling atas, lalu selanjutnya ada tulang belikat. Nah, ini di bawahnya yang bentuknya seperti ini, itu namanya tulang belikat. Lalu ada tulang lengan atas. Nah, tulang lengan atas ini bentuknya seperti pipa. Nah, tadi masuk ke dalam tulang apa, teman-teman? Oke, lanjut. Ada tulang pengumpil. Lalu ada juga tulang hasta. Ada tulang telapak, yaitu di bagian telapak tangan. Dan yang terakhir adalah tulang jari tangan. Nah, ini adalah 7 macam tulang yang terdapat pada rangka lengan manusia. Sekarang kita beralih lagi ke rangka berikutnya, yaitu kita masuk ke rangka kaki. Pada rangka kaki, macam-macam tulang apa saja yang terdapat di dalamnya. Nah, ini ada tulang kering. Tulang kering ini posisinya berada di bawah lutut manusia. Lalu ada tulang betis. Tulang betis itu di bawahnya tulang kering, teman-teman. Nah, ini yang lebih kecil bentuknya itu tulang betis. Lalu ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut. Nah, tulang tempurung lutut ini bentuknya bulat ya, teman-teman. Nah, tadi yang tulang bentuk-bentuknya bulat itu masuk ke dalam bentuk tulang apa? Masih ingat? Coba dicek lagi. Nah, selanjutnya ada tulang pergelangan kaki. Oke, ini adalah bagian rangka dari kaki. Ini tulang-tulang yang terdapat pada rangka kaki. Selanjutnya kita masuk ke rangka badan. Ada tulang apa saja yang terdapat di dalamnya? Yang pertama ada tulang belakang atau biasa disebut apa? Vertebrae. Lalu ada tulang duduk. Nah, ini di bagian belakang juga ya. Lalu, nah ini tulang rusuk adalah tulang yang sudah diberi garis kuning nih sama kuning, sorry hijau. Ini yang sudah diberi garis hijau sama Bunda. Nah, ini termasuk ke dalam tulang rusuk. Selanjutnya ada tulang dada, lalu ada juga tulang pinggul belakang, dan ini ada tulang kelangkang. Nah, ini adalah macam-macam tulang yang terdapat pada kerangka badan manusia. Jadi, macam-macamnya sudah tahu ya teman-teman berdasarkan bagian rangkanya. Oke, jadi sudah mengetahui macam-macamnya, sekarang kita ketahui apa sih fungsi umum tulang pada manusia. Nah, fungsi pertama adalah untuk menopang tubuh agar manusia dapat berdiri tegak ataupun duduk. Lalu fungsi yang kedua, ini membantu manusia untuk bisa menjalani aktivitas sehari-harinya, seperti berjalan, menulis, makan, minum. Nah, itu adalah fungsi umum yang kedua.
Lalu fungsi yang ketiga adalah, nah ini dari tulang sumsum nih, fungsi umumnya adalah untuk menghasilkan sel-sel darah dan juga berfungsi menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua. Oke, fungsi terakhir yaitu untuk menyimpan dua mineral penting yang ada dalam tubuh, yaitu kalsium dan fosfor. Nah, kalsium dan fosfor ini dibutuhkan oleh sel agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, terutama pada sel saraf dan juga sel otot. Oke, itu fungsi tulang pada manusia. Banyak ya informasi yang kita dapat dari macam-macam tulang, bentuk tulang, dan fungsi umum tulang pada manusia. Nah, mengenai informasi, apa sih itu informasi? Apakah teman-teman masih mengingatnya? Informasi itu apa? Oke, informasi itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memiliki arti pesan, pemberitahuan, ataupun berita. Oke, informasi dapat diartikan berupa data ataupun fakta ataupun pesan. Pesan penting yang diterima oleh manusia baik melalui lisan maupun tulisan. Informasi ini bermanfaat agar kita mengetahui atau memahami suatu hal yang sedang terjadi dan bisa juga kita mengetahui info-info agar tidak ketinggalan berita. Nah, selanjutnya di sini adalah dalam teks terdapat suatu informasi yang diberikan oleh penulis berita ataupun teks bacaan untuk pembaca dan juga pendengarnya. Lalu informasi ini teman-teman bisa dapat melalui surat kabar, berita televisi, ataupun teks bacaan. Jadi secara tidak langsung bahwa teman-teman ini bisa menemukan atau mendapatkan informasi dari media cetak dan juga media elektronik. Tapi untuk kali ini teman-teman akan belajar bagaimana sih cara mengetahui atau mencari informasi penting yang terdapat dalam sebuah teks bacaan. Jadi melalui apa? Media cetak ya. Oke, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara-cara untuk kita tahu nih informasi apa sih yang terdapat dalam sebuah teks itu. Yuk, kita simak bersama-sama. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke cara mencari informasi, terlebih dahulu kita harus tahu nih apa sih fungsi informasi. Nah, informasi ini fungsi umumnya ada tiga, sebagai pengetahuan, sebagai media hiburan, dan untuk mempengaruhi masyarakat. Kita lihat dulu, dari sumber pengetahuan ini maksudnya adalah informasi menyediakan peristiwa ataupun kondisi yang terjadi pada masyarakat tertentu. Nah, ini menunjukkan hubungan kekuasaan serta memudahkan berbagai macam inovasi. Dengan begitu, masyarakat umum bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebutuhan atau kepentingannya dan sebagai sumber pengetahuan baru. Jadi, sudah pasti ketika teman-teman membaca teks bacaan atau membaca sebuah berita, pasti teman-teman akan dapat pengetahuan baru. Nah, yang kedua, fungsinya adalah sebagai hiburan. Nah, di sini maksud sebagai hiburan itu sendiri bisa beragam, teman-teman. Seperti menyediakan hiburan untuk pengalihan perhatian dan sebagai sarana relaksasi serta meredakan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, sementara itu, hiburan juga sebagai sarana untuk melepaskan beban atau permasalahan hidup yang ada pada setiap individu. Setiap individu tentunya memiliki masalah, tapi dengan membaca informasi, membaca berita itu bisa juga nih dijadikan media hiburan untuk menghilangkan segala kepenatan. Lalu yang ketiga adalah untuk mempengaruhi masyarakat. Maksudnya adalah, jadi banyak nih masyarakat yang terpengaruh oleh informasi yang diberikan ataupun informasi yang dibaca dari media massa, media sosial, baik dari artikel maupun iklan-iklan yang sering ditayangkan di televisi. Nah, fungsi mempengaruhi ini bisa muncul dari berbagai ragam bentuk nih. Bisa memperkenalkan etika, menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu, mengubah sikap seseorang, serta memperkuat sikap individu. Nah, dengan begitu, informasi memiliki peran penting dalam mengubah keadaan suatu masyarakat. Nah, mudah-mudahan dapat mempengaruhinya itu ke dalam segi positif ya teman-teman. Oke, itu adalah 3 fungsi informasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara menentukan informasi pada teks. Bagaimana? Ada 4 cara. Yang pertama adalah, sudah pasti teman-teman harus membaca teksnya dengan seksama. Oke, maksudnya adalah bacalah teks dengan fokus dan cermat. Kalau masih dalam satu kali baca teman-teman belum memahami, teman-teman bisa mengulanginya beberapa kali sampai teman-teman betul-betul memahami apa isi bacaannya.
Nah, untuk lebih memahaminya, teman-teman bisa menemukan kalimat-kalimat penting. Jadi, kalau ketika teman-teman baca, menurut teman-teman, ini adalah kalimat yang penting. Boleh teman-teman garis bawahi untuk memudahkan kalian dalam mencari informasi. Lalu yang ketiga, kalau sudah ketemu nih kalimat penting, bisa juga teman-teman tulis kata-kata penting dari teks tersebut atau dari wacana tersebut. Apa sih kata-kata yang tidak asing ataupun kata-kata yang asing boleh teman-teman tandai. Nah, itu nanti akan menjadi rangkuman teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman ini sangat membantu nih untuk teman-teman menentukan atau mendapatkan informasi penting apa yang ada pada teks, yaitu dengan membuat pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana? Nah, pertanyaannya ini berdasarkan pertanyaan 5W1H, yaitu why, what, who, when, ya, dan where. Oke, dan satunya hanya adalah how. Jadi, kapan, siapa, kenapa, di mana, itu. Lalu bagaimana? Nah, itu teman-teman bisa membuat daftar pertanyaan dari situ. Nanti teman-teman bisa menemukannya tuh dalam sebuah teks. Nah, dari situ sudah bisa ditentukan tuh informasi apa sih yang penting itu dari teks atau bacaan yang sudah teman-teman baca. Oke, sekarang untuk lebih jelas kita akan berlatih nih. Kita telaah dari sebuah teks ini atau wacana ini apa sih informasi yang terdapat di dalamnya. Yuk, kita langsung masuk ke teks bacaan. Ayo telaah. Nah, di sini ada sebuah teks tentang jaga kesehatan selama pandemi. Simak cara mencegah penularan COVID-19. Nah, selama masa pandemi COVID-19 berlangsung, kita harus melakukan cara pencegahan penularan penyakit COVID-19. Pencegahan virus penyebab COVID-19 harus dilakukan supaya pasien penyakit ini tidak semakin banyak. Selain itu, vaksin penyakit ini masih dikembangkan, sehingga semua orang masih beresiko untuk tertular virus penyebab COVID-19. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Pertama, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Lalu yang kedua, selalu mengenakan masker dengan tepat sesuai himbauan WHO saat berada di tempat umum. Ketiga, selalu menjaga jarak minimal 1-2 meter dan menghindari kerumunan ketika berada di tempat umum. Lalu cara yang keempat adalah menerapkan pola hidup bersih serta hanya keluar rumah atau ke tempat umum jika diperlukan. Nah, cara mencegah penularan COVID ini harus diterapkan oleh siapa saja dan di mana saja. Nah, penularan ini bisa dengan membiasakan diri di rumah, mulai dari rumah hingga teman-teman keluar ke tempat umum. Nah, dari tes ini kira-kira apa sih informasi pentingnya? Nah, untuk mencari informasi penting, kita juga harus juga nih menentukan ide pokoknya. Oke, dari tes ini bisa disimpulkan bahwa ide pokoknya adalah yang pertama, beberapa cara pencegahan COVID. Oke, lalu ide pokok yang kedua, pencegahan COVID dapat dilakukan dimanapun. Nah, berdasarkan informasi ataupun wacana yang tadi sudah dibaca, informasi penting yang kita dapatkan adalah pencegahan COVID ada beberapa cara, yaitu selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, selalu mengenakan masker dengan tepat, selalu menjaga jarak minimal 1-2 meter dan menghindari kerumunan, lalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dimanapun. Nah, pencegahan ini dapat dilakukan mulai dari lingkungan hingga tempat umum. Nah, itu adalah informasi penting dari tadi wacana yang sudah kita baca. Sampai di sini paham teman-teman? Oke, semoga teman-teman bisa berlatih ya di rumah untuk mencari informasi-informasi penting baik dari media cetak maupun media elektronik ataupun wacana. Tapi untuk kali ini teman-teman bisa mulai belajar dulu dari sebuah wacana atau teks yang dibaca. Oke, nah teman-teman sekian pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk tulang, macam-macam tulang, fungsi tulang, lalu juga tentang informasi penting, bagaimana cara mencarinya, lalu apa fungsi dari informasi. Nah, semoga semua yang sudah Bunda jelaskan atau Bunda berikan informasi ini bisa teman-teman terima dan bisa teman-teman pahami. Jadi, semoga bermanfaat. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu dan manfaat yang dapat teman-teman terima dari pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dalam situasi dan kondisi apapun.
Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Jadi, terima kasih. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.